Episode 696 dengan judul Pisau Rusak. Wajah Xing yang dipenuhi dengan ketidakpastian yang suram. Adapun Mu Yuhuang, dia panik. Dia tidak tahu bagaimana situasi ini akan berakhir. Siapkan jimat transmisi suara. Laporkan apa yang terjadi. Saat Kapten Penjaga berbicara, beberapa pelindung inti berputar dengan cepat bereaksi. Jari mereka menelusuri cincin spasial mereka. Bagaimanapun, ini adalah wilayah istana, mendalam Yin Yang. Selama mereka membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, mereka akan menjadi orang-orang yang diuntungkan. Melihat pelindung inti berputar menyalakan jimat transmisi suara di depannya, Lan Xin mencibir. Dia langsung melangkah ke depan seniman bela diri itu. Pedangnya menebas pergelangan tangan. Setelah tinggal di Sky Split Tower selama beberapa tahun, meskipun Lan Xin terlihat seperti gadis cantik bertabur matahari, sebenarnya dia adalah orang yang menentukan tanpa sudut yang lembut. Jika tidak, mustahil baginya untuk bertahan hidup di menara Sky Split. Gadis jahat. Kamu berani. Mata Kapten Penjaga itu menyala karena marah. Dia menebas dengan pedangnya di leher Lan Xin. Lan Xin tidak menunjukkan kelemahan. Pedangnya menebas ke atas, berpotongan dengan pedangnya. Esensi sejati bertabrakan, dan cahaya pedang Kapten Penjaga dicabik-cabik oleh Lin Ming. Diikuti oleh cahaya pedang Lan Xin yang mengiris ke arah titik-titik vitalnya. Kulit Kapten Penjaga memucat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis berusia 20 atau lebih tahun ini bisa membuatnya menderita kerugian dengan satu serangan pedang. Siapakah orang-orang ini? Berbaris dalam formasi, Kapten Penjaga itu berteriak kaget. Meskipun 8 dari mereka hanyalah seniman bela diri inti bergulir tengah dan akhir. Begitu mereka jatuh ke dalam formasi dan menggabungkannya dengan beberapa bendera larik dan cakram susunan, bersama-sama mereka benar-benar dapat menolak pembangkit tenaga, penghancur kehidupan tahap pertama untuk waktu yang cukup lama. Waduh, beberapa lampu pedang tajam menyatu. Saat 8 penjaga menggabungkan kekuatan mereka, aura mereka tiba-tiba melonjak secara drastis. Lan Xin bersentuhan dengan cahaya pedang ini dan batuk tersumbat. Wajah cantiknya memucat. Untunglah. Duan Mukun gesit. Dia menebas ke bawah dengan pedangnya, menangkis energi pedang yang menyatu yang mengalir menuju Lan Xin. Baiklah. Karena kamu sangat ingin bermain, maka orang tua ini akan menemanimu. Xing Zizan melangkah maju. Dengan itu, auranya tiba-tiba meledak. Mu Qianyu, Mu Bingyun, dan semua orang merasakan tekanan besar menekan mereka. Xing Zizan adalah master penghancuran kehidupan tahap pertama serta wakil istana-istana yang mendalam dari Yin Yang dan hadiah pembangkit tenaga listrik terkuat. Dengan status Xing Zizan berpartisipasi dalam pertempuran junior ini dan seniman bela diri inti berputar agak memalukan. Tapi, melihat Xing yang sudah kehilangan kendali atas situasi, dia tidak punya pilihan selain turun tangan. Paman kedua, entah bagaimana mereka mungkin berhubungan dengan tanah suci. Xing yang dengan cepat mengingatkan agar Duan Mukun dan yang lainnya begitu mudah dan juga memiliki harta setapak surgawi pada mereka. Mereka pasti menemukan kesempatan besar, atau mereka pasti datang dari tanah suci. Aku tahu, jawab Xing Zizan dingin. Sekarang bukan lagi waktunya untuk mempertimbangkan asal-usul pihak lain. Bahkan jika mereka memang berasal dari tanah suci, dia masih harus membangun dominasinya. Semua orang sudah berselisih. Pedang terhunus. Jika mereka bisa menangkap pihak lain, maka mereka akan mendapat keuntungan. Tapi, jika mereka bisa menyinggung mereka dan masih mengalahkan mereka, maka itu akan menjadi hasil yang lebih baik. Dalam dunia seniman bela diri, kekuatan adalah segalanya. Latar belakang seseorang tidak pernah sebaik orangnya. Setidaknya, dia harus menekan mereka dengan kekuatan. Xing Zizan secara khusus menargetkan Lin Ming. Sangat mudah namun sudah sangat rakus. Anda berani mengajukan permintaan konyol seperti itu kepada kami? Orang tua ini hanya ingin melihat apakah Anda mampu mendukung kata-kata Anda yang tidak masuk akal. Lin Ming melirik Xing Zizan dan mencibir. Serakah? Apakah Anda berbicara tentang istana mendalam Yin yang Anda sendiri? Anda menyewa tanah spiritual kelas 3 ke Divine Phoenix Island. Bahkan Anda banyak merasa itu tidak sesuai dengan nilai mereka dan di atas itu, Anda bahkan tidak memberi mereka sumber pelatihan apapun. Dengan ini saja, Anda ingin menukar garis keturunan Vermilion berfundamental dari Divine Phoenix Island, dan semua jenis keterampilan rahasia. Anda bahkan menyembunyikan tujuan Anda dan berencana untuk mencaplok Divine Phoenix Island. Dan sekarang, Anda ingin mengatakan bahwa saya yang serakah di sini. Haruskah kami juga sujud saat kami menyerahkan semua Divine Phoenix Island kepada Anda? Wilayah Setan Laut Selatan sudah secara terbuka mencoba menghancurkan kami. Namun Anda mencoba untuk diam-diam menyerap kami. Di mataku,
Tidak ada perbedaan antara kalian semua. Hahaha. Pria muda yang pandai bicara. Pulau Phoenix Ilahi. Anda datang ke istana mendalam Yin Yang. Saya untuk menyewa tanah spiritual dan juga mencari perlindungan. Jadi masalah apa yang ada dalam kondisi yang kami hadirkan? Tapi Anda sangat rakus. Segera setelah Anda membuka mulut Anda meminta setengah dari sumber daya istana mendalam Yin Yang. Betapa menggelikan. Lin Ming mencemooh sambil mencemooh Xing Zizan. Aku sangat mengagumi betapa tebal kulitmu. Apakah menipu murid Divine? Phoenix Island juga merupakan bagian dari syarat yang Anda tetapkan untuk Divine. Phoenix Island. Setelah ditanyai seperti itu, Xing Zizan tidak bisa lagi tenang. Dia melotot. Sungguh junior yang sombong dan sombong. Anda terus melontarkan hinaan kasar seperti itu. Kalau begitu, orang tua ini akan memberimu pelajaran sebagai orang yang lebih tua. Dengan saya di sini, bukan tempat Anda untuk mengajari murid-murid saya apapun, kata Mu Yu Huang, melangkah di depan Lin Ming. Kultivasi Xing Zizan adalah batas besar yang lebih tinggi dari Lin Ming. Pada saat ini, Mu Yu Huang tidak lagi berselisih tentang hubungannya dengan istana mendalam Yin Yang. Karena Xing Zizan ingin berakting, maka dia secara alami harus mengikutinya sebagai satu-satunya di Divine Phoenix Island yang memiliki kekuatan tempur dari pembangkit tenaga, penghancur kehidupan. Adapun Mu Fengxian, meskipun dia juga memiliki budidaya penghancuran kehidupan, sumber hidupnya terlalu rusak parah dan sekarang kekuatannya telah jatuh ke yang dari seniman bela diri. Inti revolving biasa akhir. Dalam situasi ini, dia harus berdiri untuk mendukung mereka yang ada di sisinya. Lin Ming hanya perlu melihat aura kontras Mu Yu Huang dan Xing Zizan untuk langsung melihat bahwa Mu Yu Huang sama sekali bukan pasangan Xing Zizan. Mu Yu Huang baru saja menembus Life Destruction 1 tahun sebelumnya, dan dia belum mengkonsolidasikan kekuatannya. Fondasinya masih goyah, tapi melihat Xing Zizan, dia sudah terdampar di level penghancuran kehidupan selama 100 tahun. Sekarang, kekuatannya dipotong besar di atas Mu Yu Huang. Melihat bahwa Mu Yu Huang bersedia membela dirinya bahkan jika itu berarti mempermalukan dirinya sendiri, Lin Ming merasa bersyukur atas tindakannya. Meskipun Divine Phoenix Island menjadi semakin menyedihkan beberapa tahun terakhir ini, kehilangan sejumlah besar murid, sementara sumber daya mereka dengan cepat menghilang, dan jatuh dari sekte kelas 4 puncak ke sekte kelas 4 menengah. Satu hal yang tidak pernah berubah adalah karakter Mu Yu Huang, bangga dan setia pada suatu kesalahan. Bahkan jika Divine Phoenix Island ditekan oleh Yin yang mendalam istana dari semua sisi, dia tidak akan pernah menunjukkan kelemahan di depan orang lain. Lin Ming dengan tenang berjalan di sampingmu, Yu Huang, dan berdiri berdampingan dengannya. Dengan transmisi suara esensi sejati, dia berkata, Sekte Guru, saya memiliki kepercayaan pada diri saya sendiri. Mu Yu Huang terkejut. Pada saat itu, Xing Zizan memelototi Mu Yu Huang dengan jijik dan berkata, Mu Yu Huang, kamu benar-benar terlalu peduli untuk menyelamatkan muka. Anda hanya mengandalkan obat untuk mencapai penghancuran kehidupan. Bakatmu bahkan tidak berada di level Saint. Karena Anda sangat ingin mati, maka izinkan saya untuk membantu Anda. Aku lawanmu. Lin Ming melambaikan tombaknya, mencengkeram poros dengan satu tangan dan mengarahkan ujung putih yang berkilauan ke mata Xing Zizan. Auranya dominan dan kuat. Menunjuk seseorang dengan ujung tombak sudah merupakan provokasi besar. Xing Zizan segera menjadi sangat marah. Kamu benar-benar tidak tahu apa artinya mati. Anda sombong dan memiliki bakat. Tetapi bakat sombong seringkali mati muda. Orang tua ini akan membantumu. Karena Anda masih junior, maka orang tua ini tidak akan menggertak anak muda. Jika Anda bisa memaksa saya untuk menggunakan pedang, maka itu akan dihitung sebagai kemenangan Anda. Di mata Xing Zizan, dia tidak terlalu peduli tentang Lin Ming menggunakan energi tombak itu untuk melukai Tetua Sun. Bahkan jika itu adalah kekuatan normalnya, Xing Zizan masih yakin dia bisa menghadapinya. Selain itu, meskipun senjata Xing Zizan adalah pedang, kenyataannya dia bisa menggunakan telapak tangannya sebagai pedang dan kekuatannya tetap tidak akan melemah terlalu banyak. Apa yang tidak dia sadari adalah ketika dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi aneh muncul di wajah Duan Mukun. Lan Xin juga tersenyum tipis, menunggu untuk melihat drama bagus akan berlangsung. Orang tua bodoh. Kamu terlalu tidak tahu malu. Di usiamu, kamu sudah lebih dari 30 kali lebih tua dari Lin Ming. Biarkan aku menemanimu. Mu Yu Huang takut Lin Ming akan menderita kerugian. Dia segera mencabut pedang panjangnya, siap untuk melawan Xing Zizan. Pada saat ini, suara Mu Qianyu tiba-tiba terdengar di telinga Mu Yu Huang. Master Sekte, Lin Ming sangat kuat.
Selama itu hanya memaksanya untuk menggunakan senjata. Dia seharusnya bisa melakukan itu. Mendengar kata-kata Mu Qianyu, Mu Yuhuang terkejut. Memang, mengetahui Lin Ming. Dia tahu bahwa dia tidak pernah bertindak sembarangan. Meskipun dia terlalu suka menerima tantangan, dia hanya akan melakukannya jika dia memiliki kepercayaan diri. Mungkin dia benar-benar bisa memaksa Xing Zizan menggunakan senjatanya. Jika demikian, bahkan jika Lin Ming tidak bisa mengalahkan Xing Zizan, itu masih mungkin dengan bantuannya. Dengan 2 lawan 1, itu akan lebih dari cukup untuk mengalahkannya. Berpikir ini, Mu Yuhua memberikan pandangan terakhir pada Lin Ming sebelum melangkah mundur. Karena kamu tidak peduli dengan hidupmu, maka orang tua ini akan menjadi kasar. Xing Zizan mengangkat tangannya, bahkan tanpa pedang. Pedang telapak tangannya masih sangat tajam. Saat dia menutup jari-jarinya, ruang di sekitarnya tampak bergetar. Tingkat kekuatan tempur ini, Lin Ming sama sekali tidak menempatkannya di matanya. Dia tidak merasakan ancaman sama sekali dari seseorang seperti Xing Zizan, atau siapapun di sana. Di dalam seluruh istana mendalam Yin Yang, satu-satunya yang mungkin bisa membahayakan Lin Ming adalah pasangan Xing. Dua kepala istana mengangkat tombak putih di tangannya. Guntur mulai berkedip di atas poros. Setelah menanamkan tombaknya dengan semangat pertempuran dan kekuatan Guntur, Lin Ming tiba-tiba menyodorkan, mengejar Guntur. Saat itu juga, seluruh halaman diterangi dengan cahaya Guntur. Aura tajam dan buas dengan sembrono melonjak ke depan. Semua orang merasa seolah-olah mereka telah buta. Jiwa mereka benar-benar terbuka, seolah-olah mereka tidak lebih dari manusia biasa yang berdiri di dataran salju dingin yang tak berujung. Waduh, tombak Lin Ming menembus angkasa. Langsung tiba di depan Xing Zizan. Bagaimana? Xing Zizan sangat ketakutan. Dia akan mengulurkan telapak tangannya saat ada yang tidak beres. Dan benar saja, ketika energi pedangnya menyentuh cahaya tombak Lin Ming, itu hancur seperti kaca. Xing Zizan memucat. Dia tidak lagi peduli tentang status dan dengan cepat menarik pedang dari cincin spasialnya. Dia dengan keras menggigit lidahnya, menyemprotkan seteguk darah ke pedang dan kemudian menebas. Energi pedang yang kejam seperti badai saat bergegas keluar. Kaca, pedang, dan tombak bertabrakan. Pedang Xing Zizan langsung terbelah menjadi 2. Apa? Xing Zizan bahkan tidak percaya ini nyata. Dia benar-benar lupa pangkatnya dan mengeluarkan senjatanya, berharap untuk mencegah serangan ini. Tapi saat dia menyerang dengan pedangnya, bahkan menggunakan esensi darah untuk meningkatkan pedangnya benar-benar telah dipotong menjadi 2. Apa? Xing Zizan bahkan tidak percaya ini nyata. Dia benar-benar lupa pangkatnya dan mengeluarkan senjatanya, berharap untuk mencegah serangan ini. Tapi saat dia menyerang dengan pedangnya, bahkan menggunakan esensi darah untuk meningkatkan pedangnya benar-benar telah dipotong menjadi 2. Dalam sekejap, Xing Zizan bahkan belum sempat menyadari apa yang telah terjadi. Setelah tombak putih menghancurkan pedang itu, momentumnya tidak melambat sama sekali. Tanpa kemampuan untuk menanggapi, Xing Zizan memberikan teriakan yang menyedihkan saat dia merasakan sentuhan dingin dari cahaya tombak saat menembus dadanya. Darah menyembur keluar dari belakang. Sebuah energi yang menyatu dengan semangat pertempuran mengalir deras ke meridian Xing Zizan. Itu merobek paru-parunya menjadi berantakan dan bahkan menghancurkan beberapa tulang rusuknya. Gelombang kejut yang gila mengalir ke segala arah, benar-benar meniup semua dinding, aula pertemuan dan membuat setiap bangunan yang berdiri runtuh ke lantai, hancur menjadi kerikil. Sedangkan untuk halaman, semuanya telah diratakan dan bahkan atapnya telah hancur. Xing Zizan memuntahkan seteguk darah. Di sisi kanan dadanya, lubang berdarah besar muncul. Darah merah cerah mengalir keluar darinya. Penglihatannya menjadi hitam, dan dia hampir pingsan di tempat dia berdiri. Episode 697 dengan judul Aula Darah Mengalir. Bagaimana ini bisa terjadi? Xing Zizan menutupi dada kanannya. Darah mengalir deras melalui celah-celah jarinya. Saat dia melihat tangannya yang berlumuran darah, matanya dipenuhi dengan kepanikan dan ketidakpercayaan. Xing Zizan langsung dikalahkan. Di belakang Xing Zizan, Xing yang terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa repot-repot untuk mencari tahu bagaimana Lin Ming melakukan ini. Dia hanya tahu bahwa rasa dingin merayap di punggungnya. Dengan kekuatan Lin Ming, membunuhnya hanya akan memakan waktu sekejap. Dan sebelum sekarang, Lin Ming telah mengungkapkan niat membunuh yang kuat terhadapnya. Ini juga wajar jika Xing yang berada di posisi Lin Ming dan seseorang memiliki pikiran untuk mengambil wanitanya, maka dia juga akan membunuh atau mengebiri musuhnya. Selain itu, Lin Ming, Duan Mukun, Feng Shen, dan Lan Xin, semuanya memiliki senjata langka surgawi dan kemungkinan besar berasal dari tanah suci.
di depan seorang keturunan tanah suci. Dia sama seperti seorang pengemis di depan seorang tuan muda yang kaya. Untuk tipe orang seperti ini, membunuh rakyat jelata karena hal-hal seperti kecemburuan atau perselisihan bukanlah hal yang aneh. Bisa dikatakan bahwa bahkan jika Lin Ming membunuhnya dengan kekuatan penekan absolut dari tanah suci, tidak ada yang bisa dilakukan orang tuanya. Memikirkan hal ini, Xing yang sangat ketakutan. Dampak energi barusan begitu luar biasa kuat, sehingga seharusnya dapat dirasakan dari puncak utama. Tapi bisakah dia bertahan sampai orang tuanya tiba? Jika dia mati karena sesuatu seperti cemburu, maka dia benar-benar akan mati dengan cara yang tidak benar. Tangkap Mu Qianyu dulu. Pikiran ini tiba-tiba terlintas di benak Xing Yang. Dia dekat dengan Mu Qianyu, dan setelah Lin Ming menggunakan keterampilan tombak, mengejar guntur untuk melukai Xing Zizan sekarang. Dia sekarang beberapa ratus kaki jauhnya. Xing Yang menggertakkan giginya. Cahaya yang ganas tiba-tiba keluar dari matanya. Kultivasi Mu Qianyu hanya di alam inti bergulir. Awal dan Xing yang berada di alam inti bergulir akhir dalam hal bakat. Xing yang berada di atas Mu Qianyu, dan dalam hal kekuatan, dia jauh melebihi dia. Dengan diam-diam, dengan gerakan sekecil apapun, dia mundur selangkah. Dia mengirim transmisi suara esensi sejati ke 8 pelindung inti berputar. Lalu dia tiba-tiba diluncurkan ke depan. Mu Qianyu adalah kekasih Lin Ming. Secara alami, dia akan sangat memperhatikan keselamatannya. Selama dia bisa menangkap Mu Qianyu, maka dia tidak perlu takut disakiti atau dibunuh secara acak. Dan dia akan bisa bertahan sampai orang tuanya datang. Xing yang tidak lemah. Dia adalah bakat tingkat kaisar dengan budidaya inti bergulir terlambat. Dia bisa dikatakan sebagai pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai batas kekuatan. Di bawah alam penghancuran kehidupan, serangan mendadak Xing yang melampaui harapan semua orang. Lin Ming, Mu Yu Huang, dan yang lainnya sangat jauh dari Mu Qianyu sekarang. Karena Xing yang adalah yang pertama bergerak. Dia secara alami memiliki keunggulan dalam kecepatan. Yue, hati-hati, Mu Fengxian berteriak kaget. Saat ini, Mu Fengxian adalah yang paling dekat dengan Mu Bingyun. Karena sumber hidupnya telah rusak, dia berdiri jauh dari medan perang dengan Mu Qianyu dan Mu Bingyun. Sekarang dia melihat Xing yang tiba-tiba bergegas menuju Mu Qianyu. Dia tidak punya pilihan lain selain memblokirnya. Dalam hal kekuatan, Mu Fengxian bukan lagi tandingan Xing Yang. Tetapi jika dia bisa menundanya bahkan hanya untuk satu napas waktu, itu sudah cukup bagi Lin Ming untuk menyusul. Namun, saat Mu Fengxian bergerak, 8 penjaga pelindung inti berputar Xing Yang juga membuat milik mereka. Baru saja mereka telah menerima transmisi suara esensi sejati Xing Yang dan sudah disiapkan. 8 dari mereka telah berlatih bersama untuk waktu yang sangat lama dan memiliki pemahaman diam-diam yang tak tertandingi satu sama lain. Begitu satu bergerak, semuanya bergerak serentak. 8 penjaga ini, semuanya memiliki budidaya di inti berputar, pertengahan atau akhir. Jika mereka mampu mengatur formasi di medan perang, maka mereka dapat menggunakan ini untuk menunda bahkan master penghancur kehidupan tahap pertama setidaknya. Selama 10 napas waktu, 8 lampu pedang menyatu menjadi satu, memotong ke arah Mu Fengxian. Saat ini, Mu Fengxian hanya setara dengan seniman bela diri revolving core biasa yang terlambat. Tidak mungkin dia bisa menahan serangan ini. Saat Mu Yu Huang melihat ini, dia menjadi penuh kecemasan. Tuan yang terhormat, Mu Yu Huang masih berjarak 70-80 kaki dari Mu Fengxian. Sebagai master penghancur kehidupan tahap pertama, dia bisa dengan cepat melintasi jarak ini dalam waktu singkat. Namun, tidak peduli seberapa cepat langkah Mu Yu Huang, masih mustahil baginya untuk merespon tepat waktu pada cahaya pedang itu. Saat kaki Mu Yu Huang mulai bergerak, 8 lampu pedang pelindung inti berputar telah ditembakkan di depan Mu Fengxian. Pada saat yang sama, Xing Yang juga muncul di depan Mu Qianyu. Tangannya meraih lehernya yang lembut dan putih giok. Mu Qianyu telah mengalami pertempuran besar dan kecil. Dia tidak panik sedikit pun. Dia memutar semua esensi sejatinya sampai batasnya dan terbang menuju Lin Ming. Tetapi perbedaan kekuatan terlalu besar dan Xing Yang juga mendapat kejutan. Saat itu, Xing Yang hanya berjarak 1 kaki dari Mu Qianyu. Mata Xing Yang bersinar dengan cahaya brutal untuk memastikan keberhasilan mutlak dalam meraihnya. Pegangan ini mengandung cukup kekuatan sehingga bisa dipastikan akan melukainya. Kamu ingin mati? Mata Lin Ming melebar saat niat membunuh murni yang tak tertandingi melintas di dalamnya. Kakinya didorong dan kemudian pemandangan yang tidak bisa dipercaya terjadi. Dia berada ratusan kaki jauhnya, tetapi jarak sepertinya kehilangan semua makna di bawah gerakan Lin Ming. Dia flash melangkah ke sisi Xing Yang.
Tombak di tangannya sudah menghantam pergelangan tangan Xingyang. Harta karun surgawi menghantam tubuh daging dan darah Xingyang. Engah, dengan suara ringan. Pergelangan tangan Xingyang hancur patah. Ah, dengan rasa sakit yang hebat melanda seluruh tubuhnya. Xingyang menggenggam pergelangan. Tangannya dengan jeritan yang menyedihkan saat dia terjatuh. Lin Ming bahkan tidak peduli padanya. Karena di belakangnya, tidak terlalu jauh, pedang Mu Fengxian akan bertabrakan dengan cahaya pedang dari 8 pelindung inti berputar itu. Adapun Lin Ming, tidak hanya dia jauh dari Mu Fengxian, tetapi dia baru saja menggunakan momentumnya sekarang untuk menghentikan Xingyang. Dalam hal ini, tidak peduli seberapa terampil Lin Ming dalam konsep ruang, dia masih tidak punya cukup waktu untuk membuatnya. Jika Mu Fengxian menanggung beban serangan ini, paling banyak dia akan terluka. Itu tidak akan membahayakan hidupnya. Tapi Mu Fengxian sudah tua dan telah merusak sumber hidupnya. Bahkan luka kecil sekarang bukanlah masalah sepele. Lin Ming dengan keras mengatupkan giginya dan memadatkan esensi sejatinya. Dengan dukungan dari semangat bertarungnya, medan kekuatan Asura meletus. Medan Gaya adalah eksistensi khusus dalam ruang hampa tanpa hambatan. Ia bergerak dengan kecepatan cahaya. Untuk medan Gaya ini, jarak 70-80 kaki tidak penting. Bang, di bawah api kemarahan Lin Ming, energi medan Gaya menyebar seperti tsunami yang tak terhentikan. Di dalam medan kekuatan Asura, semua kekuatan ditekan. Ini termasuk organ, otot, tulang, esensi sejati, dan bahkan jiwa. 8 pelindung inti berputar, ditelan oleh gelombang-gelombang medan Gaya Asura ini. Segera, mereka semua merasa seolah-olah mereka telah menabrak dinding bata yang tak terlihat. Kekuatan Lin Ming berada di antara tahap pertama dan kedua penghancuran kehidupan. Sekarang, dengan peningkatan kekuatan semangat bertarungnya, medan kekuatan Asuranya sebanding dengan medan kekuatan asli di dalam kandang. Raja, jika seorang seniman bela diri yang lemah terperangkap dalam medan Gaya ini, mereka akan binasa di tempat. Meskipun 8 pelindung inti berputar telah membentuk array pertempuran, fungsi array pertempuran ini hanya untuk menggabungkan serangan cahaya pedang mereka bersama-sama. Adapun medan kekuatan luar biasa yang datang langsung menghantam mereka. Mereka tidak memiliki pertahanan sama sekali. Beberapa seniman bela diri inti berputar. Tengah tidak bisa menahan tekanan besar yang tiba-tiba membebani mereka. Mereka jatuh. Darahnya berdeguk. Ini seperti orang biasa yang tiba-tiba muncul di salah satu bintang. Benua langit tumpahan di mana gravitasi puluhan atau bahkan ratusan kali lebih kuat. Organ mereka, kerangka, dan tian, lautan spiritual. Segala sesuatu yang menyusun mereka akan langsung berada di bawah gelombang tekanan besar yang beberapa lusin kali lebih besar dari biasanya. Peng! Inti berputar seniman bela diri inti berputar tengah tiba-tiba hancur. Semua esensi sejati di tubuhnya tiba-tiba menghilang. Di sisinya, jantung seniman bela diri inti berputar tengah lain. Berhenti berdetak karena tekanan berat. Semua pembuluh darah di tubuhnya pecah dan darah menyembur dari kepalanya. Segera setelah itu, untuk semua seniman bela diri inti berputar. Apakah itu dantian, hati, atau lautan spiritual mereka? Di bawah tekanan besar medan Gaya Asura, semuanya mulai runtuh, langsung membunuh mereka semua. Bahkan kapten penjaga itu mengeluarkan darah dari telinganya. Wajahnya lebih pucat dari kematian dan tubuhnya lemas saat hampir jatuh ke tanah. Setelah melahap medan kekuatan Asura itu, formasi pertempuran dari 8 pelindung inti berputar itu secara alami pecah. Adapun serangan yang ditujukan ke Mu Fengxian, itu tidak lagi mengandung ancaman nyata dan dengan mudah dimentahkan olehnya. Kamu, kapten penjaga revolving core yang terlambat itu berlutut di tanah. Nyaris tidak menopang dirinya dengan pedangnya. Dia menggigit bibirnya saat dia melihat Lin Ming. Matanya penuh ketakutan dan kengerian. Ekspresi tidak peduli tetap ada di wajah Lin Ming. Cahaya merah darah menyala di matanya. Medan kekuatan Dewa Kematian meletus. Medan kekuatan Dewa Kematian ditumpangkan ke medan kekuatan Asura. Meskipun ini hanya menumpuknya, itu masih cukup untuk melipat gandakan kekuatan mereka. Kapten penjaga hanya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kolam darah dari neraka, tenggelam dalam air berdarahnya. Niat membunuh yang terwujud begitu kental dan murni sehingga menelannya hidup-hidup. Apa yang disebut niat membunuh ini sebenarnya adalah keinginan dan keinginan seorang seniman bela diri untuk benar-benar memadamkan kehidupan musuh. Ketika seniman bela diri ingin membunuh seseorang, pertama-tama mereka akan menghasilkan keinginan ini di dalam hati mereka, sehingga mengirimkan niat membunuh yang kental. Ketika niat membunuh ini bersatu menjadi esensi material, seseorang dapat langsung memutuskan kehidupan orang lain. Bahkan tanpa bergerak selangkah pun, medan kekuatan Asura dapat dikatakan
sebagai penindasan yang menghancurkan tubuh seniman bela diri, esensi sejati, dan tian, energi, dan lautan spiritual. Adapun medan kekuatan Dewa Kematian, itu adalah keinginan untuk memadamkan sumber kehidupan seniman bela diri. Jika keinginan seseorang tidak teguh atau kultivasi mereka tidak mencukupi, maka setelah diselimuti oleh medan kekuatan Dewa Kematian ini, mereka akan segera dibunuh di tempat mereka berdiri. Saat Kapten Penjaga secara bersamaan ditutupi oleh medan kekuatan Dewa Kematian dan medan kekuatan Asura, dia memuntahkan seteguk darah dan matanya menjadi putih. Dia jatuh ke tanah. Nasibnya tidak diketahui. Saat Mu Yuhuang dan Mu Fengxian melihat ini, keduanya terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Lin Ming melakukan ini? Mu Bingyun juga memandang Lin Ming. Matanya yang acuh tak acuh sekarang dipenuhi dengan rasa kagum, ngeri, dan sangat tidak percaya. Ketika Lin Ming telah mengirim penatua inti, bergulir terlambat terbang kembali. Hanya dengan jentikan jarinya, itu masih sebuah gerakan. Dan dia mungkin bahkan menggunakan energi tombaknya untuk melukainya. Meskipun itu benar-benar kemampuan seorang jenius yang mengerikan, itu masih bisa dimengerti. Tapi barusan, Lin Ming hanya berbalik dengan kematian di matanya. Dan seluruh kelompok penjaga itu tiba-tiba, dan entah kenapa mati. Itu adalah susunan pertempuran yang bisa menahan pembangkit tenaga, penghancur kehidupan tahap pertama untuk jangka waktu tertentu. Ini benar-benar melampaui pemahaman mereka. Lin Ming, kamu... Setelah melihat kekuatan yang menakutkan ini, Mu Fengxian memandang Lin Ming seolah-olah dia tidak mengenalinya lagi. Pemuda ini telah melampaui semua perhitungan. Hanya dalam 2,5 tahun, Lin Ming benar-benar melindunginya. Sedangkan dia harus melindunginya karena dia adalah juniornya. Tidak terlalu jauh. Duan Mukun menarik napas dalam-dalam. Diam-diam mengagumi Lin Ming. Medan kekuatan iblis surgawi Lin Ming telah mendapatkan standar kemahiran di mana dia dapat dengan bebas menggunakannya dan mengendalikannya hingga 1 menit. Pada saat itu, ketika medan gaya meletus seperti tsunami yang menghancurkan, itu langsung membunuh beberapa pelindung inti berputar. Tetapi untuk dirinya sendiri, yang telah berdiri hanya beberapa puluh kaki jauhnya, yang dia rasakan hanyalah angin sepoi-sepoi tanpa sedikit pun penindasan. Kontrol absolut Lin Ming atas medan kekuatannya membingungkan. Tanpa ragu, ini semua karena kekuatan jiwa Lin Ming yang kuat dan juga karena semangat bertarungnya. Karena dia telah membentuk semangat bertarungnya sendiri. Keinginan Lin Ming sangat kuat. Kehendak itu sendiri adalah semacam medan kekuatan. Dan semangat pertempuran adalah manifestasi dari energi itu. Dengan demikian, roh pertempuran dapat dengan mudah menyatu ke dalam medan kekuatan iblis surgawi. Secara drastis meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, Xingyan yang patah tangan masih berguling-guling di tanah. Menangis kesakitan. Lin Ming mencibir, menyudutkan tombak panjangnya, dan perlahan berjalan menuju Xingyang. Episode 698. Dengan judul, Mengancam. Tombak putih langkah surga, bersama dengan roh pertempuran menyatu ke dalamnya. Kekuatan menghancurkan mengerikan. Macam apa yang dimilikinya? Dari siku Xingying ke bawah, seluruh lengannya telah hancur. Semua tulangnya di sana telah hancur berkeping-keping dan lengannya tampak seperti tumpukan lumpur lengket. Bahkan ubinnya telah hancur karena kekuatan. Xingyan memegangi pergelangan tangannya saat dia melolong kesakitan yang menyiksa. Jika dia memiliki obat-obatan berkualitas tinggi, maka masih mungkin untuk bergabung kembali dengan tangannya. Tapi dia harus menyesuaikan secara perlahan untuk mengembalikannya ke level aslinya. Ini akan membutuhkan banyak waktu dan akan sangat menghambat pertumbuhannya. Anda akan membayar untuk ini. Xingyang meludah di antara gigi, terkatup saat dia melihat Lin Ming berjalan ke arahnya. Tapi sebenarnya jantungnya gemetar karena ketakutan yang luar biasa. Dia takut Lin Ming akan membunuhnya atau mengebiri dia secara tiba-tiba. Tidaklah aneh bagi seorang tuan muda yang kuat di tanah suci untuk melakukannya. Melihat Lin Ming dekat, aura yang dipancarkan Lin Ming memberikan rasa penindasan yang dalam pada Xingyang. Xingyang mencoba untuk marah, tetapi suaranya masih bergetar saat dia berkata, "Apa yang akan kamu lakukan?" Murid-murid dari Divine Phoenix Island saat ini berada di dalam istana, mendalam Yin Yang. Jika kau membunuhku, maka tidak satupun dari mereka akan pergi dari sini hidup-hidup. Ketika Lin Ming mendengar ancaman Xingyang, dia hanya mencibir dan mengangkat tombaknya. Sejak dia mengalami Blood Slaughter Steps selama lebih dari 2 tahun, Lin Ming pasti terpengaruh oleh aura pembunuhan di sana. Meskipun pikirannya teguh, hal ini mengakibatkan dia lebih haus darah dan keji dibanding sebelumnya. Baru saja, Xingyang telah menyerang Mu Qianyu, dan 8 pelindung inti berputar lainnya telah bersama-sama menyerang Mu Fengxian. Dalam situasi kritis ini, semua kemarahan dan perasaan membunuh yang telah ditekan, Lin Ming tiba-tiba meletus.
Dia sangat membenci orang-orang yang menyerang, orang-orang yang penting baginya. Untuk ini, dia bersedia untuk sepenuhnya melepaskan kekuatannya dan memusnahkan semua musuh ini. Ini juga alasan mengapa dia tiba-tiba menjadi bermusuhan dengan istana mendalam Yin Yang. Lin Ming, jangan terlalu gegabah. Sosok Mu Qianyu melintas dan dia muncul di depan Lin Ming. Dia berkata kepadanya dengan transmisi suara esensi sejati, jika Anda membunuh beberapa pelindung istana mendalam Yin Yang, itu belum akan menempatkan Anda dalam posisi yang tidak dapat didamaikan. Tetapi jika Anda membunuh Xingyang, maka ini akan menjadi perseteruan darah mutlak dengan istana mendalam Yin Yang. Baik atau buruk, istana mendalam Yin Yang adalah sekte kelas 5. Tidak peduli seberapa kuat Anda, tidak mungkin bagi Anda untuk melindungi semua orang sekaligus. Begitu Xuan Wuji meninggalkan pengasingannya, akan berbahaya jika kita tidak memiliki pijakan yang dapat diandalkan. Anda belum cocok dengan Xuan Wuji, juga. Jika berita tentang kamu meninggalkan kebocoran dan Nanyun Wang atau Quilzen Agung mengetahuinya, dan kamu juga memiliki permusuhan yang mendalam dengan istana mendalam Yin Yang, kamu mungkin akan ditusuk dari belakang oleh musuhmu. Mu Qianyu dengan gugup berbicara, meskipun Nanyun Wang tidak akan terlibat dalam pertempuran hidup atau mati dengan Lin Ming, hanya karena beberapa kebencian dari masa lalu, itu pasti akan tetap berada dalam simpul di hatinya. Jika Lin Ming memprovokasi istana mendalam Yin Yang sekarang, itu sama dengan secara bersamaan menyinggung 4 pengaruh besar wilayah setan Laut Selatan, Quilzen Agung, Nanyun Wang, dan istana mendalam Yin Yang. Itu sama dengan Lin Ming menjadi musuh dengan semua kekuatan kuat di dekat wilayah Cakrawala Selatan. Bagaimana dia bisa terus hidup? Bahkan Duan Mukun ikut memberikan nasihat. Saudara Lin, Xingyang ini adalah anak dari istana-istana yang mendalam Yin Yang. Jika Anda membunuhnya maka Divine Phoenix Island dan Yin Yang Profound Palace akan menjadi tidak dapat didamaikan seperti air dan api. Kami dan Anda mungkin aman, tetapi ada banyak murid Divine Phoenix Island yang berada di alam Houtian dan alam Xiantian. Mereka tidak akan berada dalam posisi yang aman. Setelah Lin Ming mendengarkan kata-kata Duan Mukun, dia tampak netral. Tiba-tiba, dari posisi statis, dia menembak. Tinjunya menabrak dada Xingyang. Esensi sejati Lin Ming yang bergetar mengalir ke meridian Xingyang, menyebabkan Xingyang memuntahkan seteguk darah dan bola matanya membengkak. Kamu, Xingyang menunjuk jari gemetar ke Lin Ming. Mulutnya mengepak seperti ikan sekarat. Bahkan saat ketakutan memenuhi matanya yang melebar, Lin Ming menggosok cincin spasialnya dan mengeluarkan pil. Dengan jentikan jarinya, itu langsung menembak ke mulut Xingyang. Xingyang bahkan tidak bisa merespons sebelum dia menelan pil ini. Ekspresinya berubah. Rona berubah pucat saat dia bertanya dengan panik. Apa yang kamu buat aku makan? Lin Ming tidak repot-repot menanggapi. Obat yang baru saja dia beri makan pada Xingyang. Ini adalah pil penghambur energi yang dia ambil dari mayat seorang Tuan Tinggi Imp adalah ahli dalam teknik jiwa serta segala macam keterampilan alkimia dan obat-obatan. Sistem alkimia mereka sangat berbeda dengan manusia. Menemukan atau menciptakan obat untuk racun ini akan sulit. Pil penghambur energi semacam ini digunakan untuk membuat tubuh pengguna benar-benar lemah dan tidak berguna. Levelnya tidak terlalu tinggi. Jika Xingyang memakan pil ini dalam bentuk puncaknya, efeknya tidak akan terlalu besar. Tapi, jika Lin Ming berulang kali merawat Xingyang, membuatnya tetap terluka parah, efek pil ini akan terlihat jelas. Lin Ming, apa yang kamu rencanakan? Mu Yu Huang sangat khawatir sampai mati. Begitu Lin Ming bertemu Xingyang, huru hara sengit tiba-tiba pecah, dan kemudian berubah menjadi pertempuran kelompok. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang terjadi sebelum bencana besar terjadi. Sekarang akan sulit untuk mengakhiri ini dengan cara yang baik. Yang mulia Sekte Guru, sudah terlambat bagi saya untuk menjelaskan secara rinci. Mohon suruh semua murid mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk pesanan selanjutnya. Para tetua penghancur kehidupan dari istana mendalam Yin yang akan segera menyusul. Kemasi barang-barang mereka. Anda ingin menyandera Xingyang untuk meninggalkan istana mendalam Yin Yang. Alis tipis Mu Yu Huang terangkat. Ini benar-benar ide yang tidak masuk akal. Saat ini, Divine Phoenix Island pada dasarnya tidak memiliki tempat tujuan. Hampir semua tanah spiritual yang tersedia ditempati oleh sekte lain. Semakin tinggi tingkat tanah spiritual, semakin tinggi kelas orang yang ditempatkan di sana. Tanpa tanah spiritual, Divine Phoenix Island akan kehilangan kepercayaan dan kemauan orang-orang. Maka itu hanya masalah waktu sebelum semuanya berantakan. Pada saat ini, dia merasakan beberapa energi kuat dengan cepat mendekat. Ekspresi Mu Yu Huang berubah. Dia khawatir Lin Ming akan tinggal di sini. Namun,
Dia pertama kali menyalakan jimat transmisi suara untuk menyebarkan perintah Lin Ming kepada semua orang. Adapun Xingyang, yang terbaring di tanah, saat dia merasakan energi dari pembangkit tenaga listrik, istana mendalam Yin yang di dekatnya, dia sangat gembira. Karakter tingkat tinggi akhirnya tiba, dan menilai dari fluktuasi energi ini, salah satunya adalah ibunya. Dia diselamatkan. Dia akhirnya diselamatkan. Xingyang berteriak. Selama ibunya tiba, dia bisa diselamatkan. Meskipun lengannya dipotong, itu masih bisa disatukan kembali. Jadi, saat dia menahan rasa sakit dan penderitaan mental, dia dengan tegas memutuskan untuk membayar kembali Lin Ming 10 kali lipatnya. Memikirkan hal ini, Xingyang menatap Lin Ming. Matanya dipenuhi dengan kebencian manik. Nak, Anda sudah selesai. Jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan, lalu potong tangan dan kakimu, aku akan meninggalkan hidupmu yang murah. Pikiran Xing yang telah lama jatuh ke dalam kegilaan dan amarah. Dia hanya ingin menyia-nyiakan Lin Ming sekarang. Dan alasan dia mengatakan dia akan meninggalkan Lin Ming, hidupnya yang murah adalah untuk membuatnya tetap hidup setelah dia lumpuh dengan anggota tubuhnya yang terpotong. Dan kemudian, di depan Lin Ming, dia dengan ceroboh akan merusak Mu Qianyu dan juga Mu Bingyun. Balas dendam apa yang lebih kejam dan bejat kemudian. Melumpuhkan seseorang dan kemudian memperkosa istri mereka di depan mereka. Tunggu saja, aku akan membuatmu mengalami penderitaan sedemikian rupa, sehingga kamu akan menggigit lidahmu sendiri untuk bunuh diri. Segala macam pikiran kejam dan berbahaya terlintas di benak Xingyang. Lin Ming juga bisa merasakan ini. Dia dengan dingin melirik Xingyang. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Awalnya, dia tidak berencana untuk mengalahkan Xingyang dalam kondisi ini. Namun, karena Xingyang telah mencoba menangkap Mu Qianyu untuk menjadikannya sandera, Lin Ming menjadi marah. Akibatnya, dia telah memotong lengan Xingyang, membuat kebencian Xingyang terhadapnya semakin dalam. Begitu kebencian mencapai tingkat ini, akan sangat sulit untuk diselesaikan. Lin Ming juga enggan memperbaikinya. Solusi paling sederhana, langsung, dan ideal adalah melenyapkannya begitu dia menemukan kesempatan. Tapi ini bukan waktunya. Bang, sisi lain dari halaman itu meledak. Shinken muncul di sana, memimpin sekelompok 4 pria tua di belakangnya. Penerbangan berkecepatan tinggi di sini telah menimbulkan awan debu dan kotoran yang sangat besar di udara. Karena semua struktur di sini hampir hancur pada pertarungan sebelumnya. Shinken dapat melihat keadaan menyedihkan Xingyang. Melihat tangan putranya sendiri terpotong dan 8 pelindung tewas di lantai. Wajahnya menjadi sedingin es di kutub dengan niat membunuh melonjak keluar darinya. Bahkan sebelum dia berbicara, Xingyang sudah mencoba merangkak ke arahnya. Berjuang di lantai saat dia menggeliat ke arahnya. Ibu, selamatkan aku, desir. Ujung tombak yang dingin tiba-tiba menyentuh leher Xingyang, menarik garis darah halus. Xingyang menegang, tidak lagi berani merangkak lebih jauh. Seperti ini, Lin Ming dengan acuh tak acuh memegang tombaknya, meletakkannya di leher dingin dan pucat Xingyang. Apa yang kamu inginkan? Mata Shinken menyala saat dia melihat Lin Ming. Matanya yang membeku tampak seolah-olah itu berasal dari jurang tingkat 9. Meskipun dia sangat marah, dia masih memperhatikan banyak detail. Tombak di tangan Lin Ming sebenarnya adalah harta karun surgawi. Itu bahkan lebih baik dari senjatanya sendiri. Selain itu, Xing Zizan telah berada di tahap pertama penghancuran kehidupan selama 100 tahun. Namun, dia memiliki lubang di dadanya dan berbaring tengkurap di tanah, terluka parah. Dengan semua alasan, orang terkuat di Divine Phoenix Island saat ini adalah Mu Yuhuang. Tapi, bahkan Mu Yuhuang sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melakukan ini. Dan, melihat luka di dada Xing Zizan, sepertinya itu dari tombak. Apakah itu dilakukan oleh anak laki-laki itu? Melihatnya, dia tampak berusia lebih dari 20 tahun dan budidayanya berada di ranah inti revolving awal. Seharusnya tidak mungkin. Tapi bagaimanapun juga, anak laki-laki ini tidak diragukan lagi adalah seorang jenius tingkat atas. Salah satu yang bahkan melampaui Xingyang. Perasaan Shinken bercampur amarah dan niat membunuh. Jika Xingyang tidak mengarahkan tombak ke lehernya, maka dia sudah mencoba membunuh Lin Ming. Jika dia membiarkan elit muda yang luar biasa seperti Lin Ming tumbuh dengan bebas, maka hanya dalam beberapa lusin tahun dia pasti akan menjadi musuh yang menakutkan. Jangan bergerak, kalau tidak, saya mungkin tegang dan tangan saya mungkin gemetar. Lin Ming dengan tenang berkata sambil mengarahkan tombaknya ke Xingyang. Dalam hal kekuatan, Shinken telah berada di tahap kedua, penghancuran kehidupan selama lebih dari 100 tahun. Dia sepertinya bukan tandingannya, tetapi masalah utama di sini adalah Mu Qianyu, Mu Bingyun, dan yang lainnya. Di depan Shinken,
mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melawannya. Saya paling benci orang lain yang mengancam saya. Lepaskan dia sekarang, dan aku akan meninggalkan hidupmu. Shinken mencabut pedang dari cincin spasialnya, mengarahkannya langsung ke Lin Ming. Tiba-tiba, auranya meletus seperti gelombang pasang. Jika seniman bela diri inti bergulir normal menghadapi aura ini, mereka akan sulit sekali untuk bergerak dan bahkan tidak akan bisa menenangkan diri. Apalagi terus menekan tombak mereka ke leher Shin yang sebagai ancaman. Namun, melawan tekanan ini, Lin Ming hanya merasa seolah-olah angin musim semi yang sejuk telah melewati pipinya. Bahkan tidak merasakannya sama sekali. Dia hanya berkata dengan nada dingin, "Minggir lagi, dan bersiaplah untuk mengumpulkan jenazah anakmu." Saat Lin Ming berbicara, dia melepaskan niat membunuh yang tak terlihat. Ini adalah medan kekuatan Dewa Kematian. Meskipun dia tidak mengaktifkannya dengan kekuatan penuh, itu masih cukup untuk Shinken. Merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kolam berdarah neraka, membuatnya merasa takut. Bahkan dua Elder penghancur kehidupan tahap pertama dan dua Elder inti revolving yang terlambat merasa takut. Mereka saling memandang. Jejak ketakutan di mata mereka. Apakah ini benar-benar aura dari seniman bela diri inti berputar awal? Dan mengapa dia tidak terpengaruh oleh tekanan Shinken sekarang? Kamu siapa? Dari mana asalmu? Shinken bertanya dengan menyeringai. Dia merasa situasi ini semakin rumit. Orang ini jelas ingin mengulur waktu. Adapun apa yang dia tunggu? Dia tidak tahu. Saya Lin Ming. Dari Divine Phoenix Island, jawab Lin Ming dengan tenang. Dia tidak pernah berencana menyembunyikan statusnya sejak awal. Dia juga tidak bisa